Karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alias SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Yakin nggak ada motif politik di balik ini? Gini Mbak, saya ini bukan orang politik ya. Saya ini maju sendirian nih, nggak ada yang sponsor atau nggak ada. Karena saya melihat ini hukum kita dibajak nih dengan begini caranya. Karena kenapa? Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah terbelenggu oleh relasi kuasa. Saya lebih sayang negara hukum saya diacak-acak dengan cara ini. Nah, itu kan interpretasi Pak Subhan. Diacak-acak itu versi Pak Subhan kan, versi 1 jiwa dari 270 juta. Sekian puluh juta mengatakan nggak ada itu diacak-acak. Nggak ada itu. Jadi kita jangan membangun sebuah opini yang ya justru ini opini yang mengacak-acak hukum. Oke, Pak Subhan silakan dijawab. YouTube Nusantara. Kita harus jujur mengakui keluarga Presiden Jokowi memang terus diobok-obok. Dari dulu sampai sekarang selalu ada saja yang dicari untuk dijadikan bahan serangan. Dulu Jokowi difitnah soal asal-usul, dituduh PKI, bahkan dicaci dengan label-label murahan. Kini giliran Gibran, sang putra, yang dijadikan sasaran. Dan kali ini yang dipersoalkan bukan kerja nyata tapi ijazah. Betapa rendahnya cara berpolitik seperti ini. Gugatan terhadap ijazah Gibran jelas bukan sekadar soal pendidikan. Ini adalah skenario politik untuk menjatuhkan legitimasinya sebagai wakil presiden. Tafsir undang-undang pun dipelintir, dipaksa, dibelokkan hanya demi satu tujuan: menjatuhkan Gibran di mata publik. Padahal undang-undang tidak pernah menyebut harus SMA Indonesia, melainkan SMA atau sederajat. Dan sekolah Gibran di Singapura jelas-jelas sah, sederajat, dan diakui negara. Tapi mereka yang haus kuasa tidak peduli pada fakta. Yang penting menyerang, yang penting gaduh, yang penting mengaduk emosi rakyat. Seperti anak onta yang makin liar, mereka berlari ke sana mari mencari celah, meski dengan logika yang rapuh. Mereka ingin rakyat termakan propaganda, padahal kenyataannya justru makin mempermalukan diri mereka sendiri. Mari kita tegaskan lagi. Gugatan ini bukan upaya mencari kebenaran, tapi manuver politik penuh kebencian. Kalau memang peduli pada hukum, seharusnya yang digugat adalah KPU, bukan Gibran. Tapi karena motifnya adalah menjatuhkan pribadi, maka sasaran pun diarahkan ke sosok muda yang sedang menjalankan amanah bangsa. Rakyat tidak boleh diam. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dijadikan panggung sandi.